Sementara itu, pesawat mulai memasuki badai petir, bikin pesawat berguncang dan semua orang terangkat ke atas. Di tengah guncangan itu, perkelahian kembali terjadi. Lalu Shiki dan yang lainnya langsung menyergap kedua orang itu. Tapi bomnya malah aktif. Gu Chaoyang adalah seorang polisi udara dari Tiongkok, tapi tidak sedang bertugas. Dia terbang ke Bandara Uraya, Rusia, buat menemui pacarnya, yaitu Xia Ruoyan, yang seorang pramugari. Tapi pacarnya itu masih ngambek, karena Gu Chaoyang selalu sibuk sama pekerjaannya. Ruoyan pergi karena ada panggilan rapat kru penerbangan. Bikin Chaoyang bingung sendiri, karena sebenarnya selain mau baikan, Chaoyang juga mau melamar Ruoyan. Sementara itu, ada dua polisi sedang melapor pada pihak maskapai kalau akan menjalankan tugas mengawal deportasi seorang buronan kelas berat, yaitu Julian. Setelahnya, pilot pesawat pun segera mengadakan briefing sebelum penerbangan. Dia menunjukkan foto Julian pada awak kru dan minta mereka menuruti instruksi dari polisi udara demi kelancaran penerbangan mereka ini. Para kru pesawat pun segera melakukan pengecekan sebelum penerbangan dilakukan. Sementara itu, Chaoyang ternyata ikut check-in untuk penerbangan kembali ke Tiongkok dengan pesawat yang ada pacarnya tadi. Sempat terjadi keributan. Turis Tiongkok marah-marah saat diperiksa. Chaoyang coba membantu menerjemahkan kalau pisau yang dia beli di Rusia ini tidak bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Turis itu tentu marah karena dia sudah beli mahal-mahal. Tapi Chaoyang pun lanjut jalan karena urusannya cuma membantu saja. Di tempat lain, Julian pun dinaikkan ke pesawat duluan, dikawal dua polisi di kanan dan kirinya. Ruoyan tampak khawatir dengan keberadaan Julian, tapi temannya coba menenangkan. Para penumpang pun mulai memasuki pesawat satu persatu. Ruoyan dan temannya agak kewalahan menghadapi dua penumpang kelas 1 yang ribut karena bersenggolan. Untungnya datang penumpang lain berbadan besar yang menghentikan keributan tersebut, meski dengan sedikit teriakan. Sedangkan di bagian ekonomi, pas pemeriksaan tiket, ada Chaoyang yang tersenyum manis pada Ruoyan, tapi dibalas lirikan tajam sama pacarnya itu, bikin Chaoyang jiper. Seorang penumpang ibu-ibu yang duduk di sebelah Chaoyang mengeluh pada pramugara kalau dia punya hipertensi, jadi mudah gugup. Dia minta pindah tempat duduk, tapi pramugara itu bilang kalau mereka sedang full book hari itu. Datang juga Ruoyan yang coba membantu menenangkan, tapi ibu-ibu itu malah tambah tantrum. Tahu-tahu ada penumpang lain, jagoan kita semua, yaitu Iko Uwais, yang kali ini berperan sebagai Pakuito. Dia menawarkan tukar tempat duduk pada ibu-ibu itu, yang langsung nyengir karena tempat duduk Pakuito ada di dekat jendela. Masalah selesai dan pesawat pun take off. Sementara di darat, ada seseorang yang minta bayaran untuk jasanya sudah mengantar makanan ke pesawat. Pria itu dibayar dengan cukup mahal karena isi koper yang diterimanya berisi banyak uang. Tapi baru dia melangkah pergi, pesawat sudah di udara. Para kru membagikan makanan buat semua penumpang. Begitupun Julian. Dia menyantap makanannya, tapi tiba-tiba menangis. Saat dua polisi yang mengawalnya bertanya, Julian menyaut kalau dia cuma kangen kampung halaman karena Chinese food yang dia makan ini. Sementara itu, pengawas menara menyadari hal aneh. Pesawat 8U746 yang ditumpangi Chaoyang tidak merespon panggilan radio. Begitupun dengan pilotnya, dia segera memberi kode kalau pesawatnya mengalami gangguan sinyal. Pesawat terbang agak miring, dan tahu-tahu Pakuito berdiri dengan cepat, menghampiri ibu-ibu yang tadi bertukar tempat dengannya. Ternyata Pakuito menyadari kalau ibu-ibu itu akan gugup karena tekanan darahnya. Pakuito membantunya tenang, lalu ngasih obat penenang yang dia bawa. Setelahnya Pakuito kembali duduk. Chaoyang nanya, apa Pakuito itu seorang dokter?
dan dijawab kalau Pak Kuito itu psikolog dan obat yang dia bawa itu adalah obat pribadi karena dirinya juga mabuk udara. Keduanya sempat ngobrol dan bertukar nomor WA. Tak berapa lama, Choyang menyadari ada keanehan dari arah pesawat itu. Dia mengecek jam tangannya yang dilengkapi rute penerbangan. Choyang melihat pesawatnya melenceng dari rute yang seharusnya. Dia pun menekan tombol bantuan buat memanggil pramugari. Tapi beberapa saat tidak ada yang muncul. Sementara itu, menara pengawas juga mengetahui tentang rute yang melenceng. Apalagi pilot juga menyalakan kode kalau terjadi pembajakan di pesawat. Choyang yang masih menunggu jadi menekan tombol itu lagi. Barulah muncul pramugari yang mendatanginya. Dia memberitahu kalau ada kontrol lalu lintas udara. Pas Choyang nanya kenapa mereka merubah rute penerbangan. Tapi beberapa detik kemudian, Choyang ingat pernah lihat pramugari itu saat check-in. Dan dia masuk sebagai penumpang biasa, bukan pramugari. Merasa ada yang tidak beres, Choyang pun berjalan ke kabin kru. Dan tahu-tahu, yap, dugaan Choyang benar. Pramugari itu palsu dan sudah menyekap para kru yang asli. Choyang pun berkelahi dengan pramugari palsu tersebut. Beberapa menit kemudian, Choyang berhasil melumpuhkan pramugari palsu itu dengan sebuah cekikan. Tapi tahu-tahu datang wanita lain dan langsung menyerang Choyang. Seorang pengawal Julian juga menyadari ada sesuatu. Dia pun berdiri dan berniat memeriksa. Di kabin kru, wanita tadi mengeluarkan senjata kejut listrik, senjata khusus polisi udara saat bertugas. Choyang menghindari serangannya dan mengunci pergerakan wanita itu. Dia lalu bilang kalau dirinya juga polisi udara yang sedang tidak bertugas. Choyang menjelaskan kalau para kru disekap dan pelakunya adalah pramugari palsu yang sedang pingsan itu. Muncul polisi yang tadi. Dia menghubungi kabin pilot dan dapat info kalau barusan terjadi pembajakan. Polisi bernama Sigit itu lalu memberitahu kalau pesawat mengalami gangguan sinyal radio dan dia ingin memastikan identitas Choyang dan juga si pramugari palsu. Choyang pun menunjukkan ID keanggotaannya. Ruoyan bilang kalau penyerangnya bukan cuma satu, karena tadi saat disekap dia sempat mendengar ada suara pria yang memberi instruksi buat merubah rute penerbangan. Karena tidak ada yang bergerak dari kelas ekonomi, Yingxi, si polisi udara wanita itu menduga kalau pelakunya ada di kabin kelas 1. Yingxi memeriksa ke kabin kelas 1, tapi semua penumpangnya tertidur pulas sampai tidak bisa dibangunkan. Lalu Sigit diberitahu oleh Ruoyan kalau hari ini yang mengantarkan makanan adalah orang baru, bukan yang biasa bertugas. Sigit yakin kalau semua gangguan ini sudah direncanakan. Dia bilang ke semua orang di situ kalau prioritas mereka sekarang adalah menemukan si pembajak pria dan juga masalah gangguan sinyal radio. Choyang menawarkan diri membantu, tapi Sigit yang belum memastikan identitas Choyang menyuruhnya kembali ke tempat duduk. Sementara itu, Yingxi mengajak satu polisi anak buah Sigit buat ikut dengannya memeriksa toilet kabin belakang. Mereka malah menemukan satu pria gendut yang pingsan saat boker. Penumpang itu dipopong kembali ke kabin kelas 1, dan itu malah bikin penumpang lainnya sedikit ribut. Sedangkan Yingxi memeriksa ke dalam toilet, dan malah menemukan alat penghalang sinyal. Sigit dan Yingxi coba menanyai Dava, pria gendut yang masih setengah sadar itu. Tapi Choyang sudah menyusul lagi. Dia bilang kalau selain Dava, ada orang lain yang juga masuk ke toilet, yaitu pria besar memakai jaket merah dan seorang pria berambut gondrong. Yingxi pun segera mendatangi pria berambut gondrong, sedangkan polisi satunya mendatangi pria besar berjaket merah. Yingxi sedang memeriksa tas milik si gondrong, pas tiba-tiba si pria besar malah menyerang polisi yang mendatanginya. Dia juga menyandra seorang pramugara. Choyang mengendap-endap buat mendekat. Yingxi paham situasinya. Dia menarik perhatian si pria besar, lalu mereka berhasil mengamankan si pria besar itu. Tapi orang tersebut malah teriak kalau semua orang di pesawat itu tetap akan mati. Choyang memperingatkan Sigit tentang teriakan barusan. Dan demi berjaga-jaga,
Sigit memerintahkan penggeledahan. Semua polisi dan kru lalu melakukan pengecekan ke semua tas penumpang. Dan Yingxi menemukan sesuatu di dalam tasnya Cao Yang. Seorang penumpang yang sempat melihat langsung histeris dan berteriak kalau ada bom. Cao Yang langsung diborgol dan HP-nya disita. Untungnya kepanikan bisa dikendalikan. Datang seorang pria muda dari kabin kelas 1 yang menunjukkan kartu identitas sebagai pencinta bom. Dia bilang akan berusaha mengatasi benda berbahaya tersebut. Semua penumpang juga diminta memberikan tas untuk membantu menahan ledakan kalau sampai terjadi. Saat itulah Cao Yang melihat tato di lengan paku itu. Dia ingat melihat tato yang sama di perut si pramugari palsu saat menaruh tas sebelumnya. Paku itu sadar kalau Cao Yang sedang memperhatikan tato di lengannya dan tahu-tahu Cao Yang pun kewalahan karena kedua tangannya diborgol. Tapi bukan cuma Paku itu, ada dua orang juga berdiri dari kursinya dan langsung menyerang Yingxi. Sedangkan Sigit diserang sama si pramugari palsu yang sudah sadar. Pria besar berjaket merah juga kembali mengamuk, mesti tangannya masih diborgol. Suasana kabin jadi chaos. Yingxi terkapar dihajar dua orang, Cao Yang jadi bulan-bulanan sama Paku itu, bahkan Ruoyan juga jadi kena karena berusaha membantu. Sedangkan Sigit bisa mengalahkan si pramugari palsu. Sigit pun ingin membantu yang lain, tapi dia malah harus berhadapan sama si Gondrong, yang ternyata sangat jago. Ditambah si pramugari palsu sadar kembali dan mengeroyok Sigit. Sedangkan anak buah Sigit sudah dihajar sama si pria besar. Sigit juga akhirnya tumbang tak berdaya. Begitupun dengan Cao Yang. Ternyata tujuan mereka memang membebaskan Julian. Dia berpelukan sama Paku itu. Rupanya dulu Paku itu pernah diselamatkan nyawanya sama Julian. Jadi sekarang dia membawa teman-temannya buat menolong Julian. Dan Paku itu juga yang merencanakan semuanya, menyelundupkan alat penghalang sinyal dan juga senjata rakitan. Cao Yang melihat ke jendela dan ada badai petir di dekat rute penerbangan. Dia berbisik ke Ruoyan agar memberitahu pilot untuk terbang ke arah sana. Lalu komplotan penjahat itu membawa Cao Yang dan yang lainnya ke bagian kargo pesawat. Ruoyan memakai kesempatan itu buat memberitahu permintaan Cao Yang pada pilot. Tapi seseorang datang dan membuatnya pingsan. Beruntung, pilot sempat dengar suara Ruoyan dan menyetujui permintaan tadi. Sedangkan pramugari lain menyuruh semua penumpang mengencangkan sabuk pengaman. Di bawah, Cao Yang dan yang lainnya berusaha melawan lagi. Meski lawannya cuma si pria besar, tapi tetap saja mereka kewalahan. Tapi akhirnya pria besar itu berhasil dilumpuhkan. Tapi tak diduga, Paku itu menyusul ke bagian kargo. Cao Yang menyuruh Sigit dan Yingxi kembali ke kabin, sedangkan dia akan mengurus Paku itu di situ. Babak kedua pun dimulai. Kali ini tanpa borgol di tangan Cao Yang. Sementara itu pesawat mulai memasuki badai petir, bikin pesawat berguncang dan semua orang terangkat ke atas. Untungnya semua penumpang sudah memasang sabuk pengaman. Di tengah guncangan itu perkelahian kembali terjadi. Tapi kali ini semua penumpang ikut membantu. Cao Yang sempat kena hajar sampai babak belur, tapi tekad kuatnya buat menjalankan tugas bikin dia kembali berdiri. Yingxi bisa menghajar dan mengalahkan si pramugari palsu. Cao Yang pun akhirnya bisa mengalahkan Paku itu dengan susah payah. Sedangkan di atas ada Julian yang menodongkan pistol mengancam semua orang. Muncul juga pria muda yang mengaku sebagai penjinak bom, yaitu Andy. Tapi ternyata dia adalah anaknya Julian. Dia sekarang mengalungkan bom di leher Ruoyan. Lalu muncul Cao Yang. Dia mendekat tanpa ragu. Julian menembak satu kaki Cao Yang.
Dia mengejek usaha keras Chow Yang buat menyelamatkan para penumpang. Julian nanya, apa setimpal sama nyawa Chow Yang sendiri? Chow Yang menjawab tanpa ragu, kalau ini semua setimpal demi seragam polisi yang dia punya. Yap, andai saja semua polisi begini ya. Chow Yang dengan nekat maju ke arah Julian. Untungnya ada satu penumpang yang membantu menghalangi Julian menembak. Chow Yang berhasil mendorong jatuh Julian dan anaknya. Lalu Sigit dan yang lainnya langsung menyergap kedua orang itu. Tapi bomnya malah aktif. Chow Yang segera membawa benda tersebut ke bagian depan. Dia bilang ada tabung nitrogen cair yang bisa dipakai buat membekukan sirkuit bom biar tidak meledak. Meski efeknya, tangan Chow Yang akan terluka karena nitrogen itu. Tapi tak ada cara lain. Chow Yang menahan rasa sakitnya. Dan hitungan mundur bom terus berjalan. Sampai akhirnya perjuangan Chow Yang akhirnya berhasil. Bom dihentikan dan pesawat bisa mendarat dengan aman. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton full filmnya karena pasti lebih seru. Kalau suka video ini boleh beri like juga komennya ya friend. Dan sampai jumpa di video berikutnya.